المعلمين أجمعين من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا شيخي إمام شكر أونس البنجري والشعالم العلامة حسن محمد مشهد المكي ثم الشعالمة حبيب الله المكي ثم الشعالمة عبيد بن حسين المكي ثم الشعالمة حسين بن إبراهيم المكي ثم الشيخ العلامة عثمان الدمياطي ثم الشعالمة الأمير الكبير ثم الشعالمة الحبني ثم الشعالمة البديري ثم الشعالمة مولاي إبراهيم ثم الشعالمة مولاي محمد شريف ثم العلامة فقيه الحكمي Masya Allah Ibnu Hajar Makki, Masya Allah Zakir Al-Ansari, Masya Allah Izzuddin Fural, Masya Allah Tajuddin As-Subuki, Masya Allah Taqiyuddin As-Subuki, Masya Allah Ibnu Athaillah As-Sakandari, Muslim Furu'ahim, Annallahu Al-Karim, Tigashim Birahmal Maghfirah, wa yu'idu alaina min barakatihim, wa khususiyati munafatihim, wa asrarihim amdarin fid dini wa dunya wal akhirah, wa alamana wa bisalafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 57. Baris kedua dari bawah ke atas. Engkau kecilkan kadar engkau. Nah, jangan kita merasa besar, jangan kita merasa mulia, jangan kita merasa bernilai. Kecilkan. Kalau perlu kita berada di nol. Insya Allah beban berkurang. Kalau kita mau mengecilkan. Kecilkan diri kita ini di dalam pandangan kita. Masalah orang menilai kita tuh orang. Kita dulu. Kecilkan. Engkau kecilkan kadar. Engkau kadar tuh ukuran kita nih. Di perasaan kita ini kada punya apa-apa. Di perasaan kita ini kada mulia. Di perasaan kita ini kada alim. Di perasaan kita kada cocok dikatakan orang soleh. Di perasaan kita kada cocok dikatakan orang baik. Sebaliknya di perasaan kita ini banyak kada baik. Di perasaan kita ini banyak berdosa. Di perasaan kita ini banyak hina. Pian kau kayak itu bahagia pian. Seukuran kita membesarkan diri kita, seitulah kita nanti sakitnya. Kita nang menilai, kitanya mulia. Selama kita memandang diri kita hina, selama memandang kita buruk sangka lawan diri kita, selama kita kadang menilai diri kita, di nol aja, insya Allah kita pian lapang pikiran. Lalu kita sibuk memperbaiki diri kita, kada sempat kita menilai orang. Sempat biarkan orang. Nah, ini memang mengatur supaya kita tuh selalu sibuk memperbaiki diri. Kalau kita berpepandiran pang guru kekawanan guru, misalnya orang tuh kayak ini, itulah hiriah, namanya kita minta pendapat, kada apa-apa. Ulun non guru, ulun minta pendapat tentang masalah mengaji kemana. Oh ke situ aja kemdinai, oh situ jangan. Itu bujur aja sudah. Tapi setelah kita nih belajar ilmu, apalagi kitab yang kita kaji ini, lalu akhirnya kita sibuk menilai diri kita, bahwa diri kita banyak punya dosa. Lalu sibuklah kita beramalan istighfar. Istighfar. Kenapa maka orang tuh mengamalkan istighfar, apalagi saya istighfar?
Apalagi nya membaca istighfar hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, itu ada istighfar. Istighfar Hasanul Basri. Sayangnya kan ada berterjemah pian, jakanya paham pian makna dari istighfar tuh, maaf, tetangis. Tuh ada kita tuh sanad mata rantainya tuh sampai ke Hasanul Basri, sampai ke Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah SAW. Nang disebut istighfar Hasanul Basri. Ibarat dalail itu Sayyid Sulaiman Al-Jazuli, ada dalail Senin awal, ada dalail Senin Tsani, ada dalail hari Selasa. Nah, atau ada pula istighfarnya ada. Dari segi dalail, kita mengamalkan karangan ulama besar sampai wah ini jasadnya kada hancur, Sayyid Muhammad Sulaiman Al-Jazuli. Kalau istighfarnya ya Hasanul Basri. Hasanul Basri muridnya Sayyidina Ali. Top dah malan, apalagi lalu dikumpulkan di dalam dalail, di belakangnya itu ada istighfar. Hebat pian tak gue mengamalkan istighfar Hasanul Basri itu luar biasa. Terasa diri ini kan ada apa-apanya lalu. Nah, kita kecilkan diri kita. Kita hinakan diri kita. Artinya, bukan kita menghina diri kita, kita merasa hina. Nyala ini nih ilmu yang kita kaji ini zauki, rasa. Rasa. Pandang orang baik pada kita, kita banyak jahat. Kita banyak berdosa. Mulai kanda Haji Mahdi, nah, terus sampai nih kanda Haji Nur Rahman nih, orang soleh semuanya nih, ibu-ibu belakang dinding orang soleha semuanya. Hanya berbaik sangkanya ulun lawan beban pian itu menenangkan hati ulun, nyaman. Seukuran buruk sangkanya ulun lawan pian, sekedar itulah ulun kada nyamannya hati. Karena lahirnya buruk sangka itu dari diri ulun. Lalu ulun melihat pian kada nyaman. Nah, nang maulah kita kada nyaman tuh kita juga. Memang ilmunya pang kakak ini sudah. Ibu-ibu pian-pian buai. Pandang kita banyak punya dosa, kita banyak punya kesalahan. Lalu kita sibuk bebersih diri, jiwa. Kayak Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Di masa-masa Sidin Ahmad Ba'uzila bakhalwat. Kenapa? Hendak penyucian jiwa. Imam Ghazali ada kalau pensucian jiwa. Padahal alim luar biasa. Wajiz, Basit. Karangannya Imam Ghazali itu kitab fikih. Mustasfa, usul fikih, karangan Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali. Bidayatul Hidayah, karangan Imam Ghazali. Banyak karangan Imam Ghazali itu. Sampai-sampai ulun dapat sanad khusus dari Guru Sukri. Semuanya karangan Imam Ghazali. Luar biasa. Kenapa? Sedalam ke itu kalimatnya sampai tahu Pak Ibu anak meninggal tuh tahu sih Din. Saking kuatnya persiapan untuk menghadap kematian tuh. Minta ambilkan kain kapan lawan ading Sidin. Syekh Ahmad. Sampai Sidin bepandir. Imbah menerima kain kapan dari ading Sidin. Ya Allah, ulun siap untuk menerima panggilanmu. Berabah meninggal. Nyet. Wah, apa gurunya membaca la ilaha illallah. Orang la ilaha illallah mendarah daging lu orang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah mendarah daging lu orang. Kayak Imam Ghazali mendarah daging lu orang la ilaha illallah. Imam Ghazali itu guru meninggal kayak kada berucap la ilaha illallah. Nah buruk sangka pula.
Orang mendarah daging dia la ilaha illallah. Waktu meninggal kada ada berzikir ya. Zikir orang mendarah daging. Orang kada pernah lupa. Imam Al-Ghazali yang membaca kitab Bidatul Hidayah. Kitab Bidatul Hidayah tuh dimalayuakan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Lalu dilatinkan oleh Kiai Haji Fahmi Zamzam. Saking berkahnya kitab Imam Al-Ghazali itu. Luar biasanya orang Pak Ibu. Itu pun Sidin dimusuhi orang juga. Hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu jadi banyak palsu. Pian siapa? Imam Ghazali orang kuat hubungannya dengan Rasulullah. Nah, kata juga pandai itu karena ada di hati kada bersih, buruk sangka. Hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dipadahkan hadis palsu. Pian siapa? Jadi manakib Imam Ghazali buka. Manakib pian buka juga. Isi manakib juga belum. Orang buruk sangka tuh Pak buat tak tutup keaiban diri, tak buka keaiban orang. Kenapa bisa seperti itu guru? Buruk sangkanya tadi Bang. Kecilkan diri kita Pak Ibu. Kada artinya diri kita nih. Kitab kita nih nah menyuruh buruklah bersangka lawan diri, baiklah sangka lawan orang. Nilailah diri kita banyak dosa, orang kada berdosa. Bujuran tuh pian bahagia pian dunia akhirat. Belakawan angka itu. Inya wali-wali itu nya kayak itu Pak Ibunya. Orang-orang hebat tuh kayak itu. Orang hebat tuh nya kada tahu padanya tuh hebat. Nang menilai orang hebat tuh orang, inya kada. Inya menilai dirinya hina. Orang menilai si Din tuh hebat. Itu selamat sudah. Daripada kita menilai diri kita hebat, orang menilai diri kita hina. Kalau orang tuh menilai diri kita hebat dan memang kita hebat, situ pulang ria. Ujub, nah situ ada ujub, ujubnya ada, ujub tuh rasa bangga. Nah sedikit. Maka nang kakak ini Pak Ibu kita perlu pelajari ilmu nang kakak ini. Dan ilmu nang kakak ini dari zaman kita diangkat. Diangkat tuh kadedeen lagi nang mempelajari ilmu-ilmu nang kakak ini. Kita ini kitab ini kita ada pulang kitabnya. Kecilkan kayak apa yuk guru cara mengecilkan. Farriq qalbaka minal aghyar namlahu bil ma'arif wal asrar. Nah, itu. Ulun catatlah ada kapulpen nih. Farriq qalbaka minal aghyar namlahu bil ma'arif wal asrar. Ini jepin pegang kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Farriq qalbaka minal aghyar namlahu bil ma'arifi wal asrar. Kosongkan hatimu dari yang mengganggu. Dari yang mengganggu. Nah, dari yang mengganggu. Di sini ingat Allah. Nah, mengganggu ingat Allah.
ibadah, mengganggu kebaikan, masuk. Mengganggu-ganggu kita mengerjakan kebaikan nih. Kawak ada kita mengosongkan hati kamu dari yang mengganggu. Ingat Allah, mengganggu ingatan Allah, mengganggu ibadah, mengganggu kebaikan. Apabila kawapin mengosongkan, kami akan isi. Nah, kami akan isi hatimu dengan makrifat dan ilmu rahasia, atau kita itu ilmu rahasia. Nah, ilmu batin, ilmu hati. Syaratnya kosongkan dahulu. Belepian kada kau mengosongkan, minta maaf keluarga, kada masuk. Anak awak. Sampai ke atas langit mengaji, sampai amalan biijazah lawan malaikat, andai kata ada kawa. Karena sudah dipenuhi gangguan. Nah, ini penting kita pengajian kita nih. Ulun pun berlatih juga. Jangan kita merasa kawa, jangan merasa kawa tuh sudah ada kudrat pulang. Pengajian subuh tadi. Karena bubuhan pian-pian ini rajin mengaji, ulun hubungkan lawan pengajian kita di mana-mana. Kosongkan hati kamu dari yang mengganggu, kawa ada. Mengganggu na ingat lawan Allah, mengganggu ibadah, mengganggu kebaikan tuh bang. Nang tak ganggu kita ingat lawan Allah, kosongkan, buangi itu. Kalau kawa mengosongkan, mengganggu kita beribadah tuh dikosongkan, buangi. Kami akan isi hatimu dengan makrifat dan ilmu-ilmu rahasia. Sebaliknya kalau kita kada kau mengosongkan, belum, Allah belum memberi. Kayak ini aja nang hadir lah, kita hadir nih. Waktu sambahyangnya tak ingat iwak papuyo, nah. Tak ganggu benar tuh, tak ganggu benar bacaan, tak ganggu rakaat, kali ingat memaham. Nah, apabila itu datang, tangkis. Iya kosongkan ngaranya. Hanya Pak Ibu kadang-kadang ujian gana-gana kayak ini nih. Inya orang-orang nang bepandir nang kayak ini, orang yang sudah menjalaninya. Lalu inya bepandir. Karena inya sudah menjalani. Kita nih hanya membaca ilmu orang. Kalau orang sudah menjalani, ujar kuitannya Guru Ridwan Lokbangkai, Hajah Mutiara ngaran sidin tuh. Kebetulan ulun beilang lah lawan mama ulun, abah ulun beilang karena keluargaan lah. Beilangan ke Tuan Guru Haji Ridwan. Tuan Guru Haji Ridwan itu kayak guru sekumpunya di hulu sungai Muntai. Dan sidin itu gemblingannya guru sekumpul, Guru Ridwan nih. Hebat gemblingannya pian, gemblingannya kayak ini. Waktu Guru Ridwan mengaji di Darussalam sekolah, guru sekumpul mengajar, guru sekumpul menyuruh Guru Ridwan nih ditinggal dulu ikam. Ya, guru tuh ada nang pekal murid pian. Tinggal nang kayak guru sama Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i tinggal dulu. Nah, ini kayak itu tuh artinya dipandiri nih. Apalagi guru tuh dekat lawan murid tuh dekat lawan guru, mau untungnya ngalih. Syukur benar. Nah, lalu ikam orang mana jar guru sekumpul? Muntai. Ada bisi foto abah mau. Nah, kada ada.
Ikam boleh kampung enak lah bawa foto abah mau ikam boleh kampung. Inggih. Terus kumpul belum tenar benar lagi. Waktu itu belum. Masih pak ayatannya guru ibad. Terus kumpul tuh. Terus kumpul tuh mulai anu harat suara dah. Pak ayatannya guru ibad. Si Den tuh. Mana-mana guru ibad. Terus kumpul ayatnya. Kayak Haji Badruddin. Ujar guru Ridwan kadeda bawa kayaknya foto abahmu lah. Lalu minggu kayaknya bulik kamu tay ambil foto-foto nang kada nang warna foto orang bahari. Guru Ridwan tuh bisa kuitan alim ke Haji Dahlan. Nah foto abah ulun nah ini abahmu datang bermimpi. Aku bermimpi abahmu datang menyerahkan abahmu ini menyerahkan didikakan Ridwan. Masya Allah, ke ini kah? Didikakan Ridwan. Aku serahkan anakku nikam untuk mendidik anakku. Itu dalam mimpi abah mau pandai itu. Dan mimpi itu pas persis foto inilah nang datang nah. Aku sekompol. Ini nang kakak itu Pak Ibu kalau lagi orang hatinya bersih-bersih. Tablah hati itu bersih lah. Nang datang tuh nang bersih-bersih juga. Belah hati itu mahayabang, jamun teh nah mahayabang nah mahayabang. Ah mahayabang lah. Mahayabang. Kasih itu kemari, nah ini amun tayo pinanya nih. Tahu benar begini kasih itu kamari hati. Nah kasih itu kamari juga nang datang lain nak tujuh mga ulah kita kasih itu kamari juga. Coba kau sungkakan datangan orang-orang hebat. Coba orang hebat tuh kada mau bakawan loh orang nang kada nang kasih itu kamari simpang-simpang tuh dia mau. Apabila kita tuh di dalam pandangan Allah membaca ilmu orang-orang nang dekat dengan Allah. Allah tuh memonitor mengarahkan. Lalu digembleng. Ujar guru Sompol bawa kawan. Dipilihnya oleh guru Ridwan, guru Sukri. Nah ini ya dua serangkai tidak muntah ini. Alim luar biasa. Lalu ulun menemui ibunya guru Ridwan, Hajah Mutiara. Jar mama bepander nih mama bang. Dua mudahan ya anak ulun nih nah di antara namana kah nang kayak anak pian nih. Apa jawaban Hajah Mutiara mamanya guru Ridwan? Siap-siap ujian-ujian besar, cobaan-cobaan besar. Karena Allah akan mengangkat derajat orang besar dengan ujian yang besar-besar. Sesuai yo pangle asyadul bala al anbiya nang paling besar cobaan-cobaan untuk para nabi dan rasul. Tapi beban mereka itulah ujiannya kuat-kuat, sabarnya kuat-kuat. Itu pang. Mungkin kita kira-kira copot jantung. Ini ujiannya kuat bukannya tuh. Tapi nang hebat tuh pulang sabarnya kuat. Silahkan pengen baca sejarah Nabi dan Rasul ya Pak. Nah Bapak Ibu. Kita memandang suksesnya orang itu. Padahal gak kenal cobaan ujiannya tuh lah ya. Nabi Lot diuji Lot bini. Nabi Nuh diuji Lot bini dan anak. Ayo. Nabi Yusuf diuji Lot dan sanak. Nabi Adam diuji Lot anak. Nabi Sulaiman diuji dengan kenikmatan. Nabi Isa diuji dengan kemiskinan. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang banyak. Coba pang dibanding-banding lawan kita, napa ujian kita nih negara-negara. Tak cocok pako gue kecil yang itu.
Ya Allah. Nah, itu Pak Ibu caranya kecilkan aja dulu. Kosongkan dulu. Belakawa mengosongkan, pian akan merasakan dengan sininya jarib taklam. Coba aja pian merasakan. Jarib taklam di guru ulun. Jarib coba taklam ikam tahu kayaknya. Guru ada terlalu banyak berkisah, ikam akan merasakan apa yang disampaikan. Alih, lucu pian he. Ini bisa Pak Ibu ujud nah ujar Allah Ta'ala, hai hambaku, ikam kalau kada diuji, kamu banyak kada tapi ingat, aku dengan diuji ini kamu ingat. Mungkin nyaman, dia pina mulus, dia hidup, pina lurus, dia ada tapi ingat, ikam dengan aku hambaku, sedang aku sayang lawan ikam nih, pangkong dahulu dengan ujian. Hanya ingat. Kadang itu kan ingat ikam, kada takut siak aku aja Allah Ta'ala. Bah. Pesawat tuh nah Bapak Ibu pina lurus jalan. Ada terasa sampai mendarat, coba berguncang. Allah, jur. Nah. Bisa lah kayak itulah. Allah, dia takut ciak. Nah, takut ciak Allahnya tuh nah, apa tuh? Ibadat kada? Kayak apa ya Allah, Nah, setelah kita tadi Pak Ibu Wailana hadir mengecilkan diri kita nih, pandang diri kita hina, pandang diri kita kada bernilai, pandang diri kita kada mulia. Nah, itu tuh. Pandang diri kita kada wujud, pandang diri kita kada kidam. Nah, pandang diri kita kada baka. Apa luar biasa tuh? Pandang diri kita kada mukhalafah, pandang diri kita kada qiyamutal binafsi, sampai pandang diri kita kada mutakalimun. Pepandir itu kan berkata-kata. Kalau itu mutakalam itu berkata-kata. Siapa yang berkata-kata? Menunjukkan kepada pemilik sifat kalam tadi, yaitu mutakalimun, yaitu Allah. Nah, berarti kita berpandir ini muka ada Allah Ta'ala membuka akan muntung kita nih kau berpandir. Kada kau berpandir kita. Pacul pang muntung tuh ada di piring julungnya tas be. Sampai guru nah itu. Awalah. Lepas aja mulut tuh awalnya dilepas. Anak di piring. Julungnya tas be. Kada kawa juga lah sekalinya mau menyebut nama Allah tuh mau kada Allah menolongi kada kawa juga sekalinya menyebut nama Allah. Allah Ta'ala juga sekalinya menolongi jadi kau menyebut nama Allah. Lalu akhirnya ma'iyatullah nih orang Allah terus nang di utaknya nih menolonginya. Nah, itu akibat kawa mengecilkan diri deh. Nah, setelah kawa kita memandang diri secara lahiriah lah, secara batinnya ingin tak. Nah, lalu insya Allah zahir batin mudahan kita baik kaitan, amin. Nah, makanya buaya tuh di mana anaknya? Pina kada begelombang, kada londo bang. Nah, buaya tuh di air yang tenang. Londo bang, tanggiringan. Sorot banyunya. Buaya itu, soalnya buaya sini. Nah, itu tepai buaya itu. Apalagi jar. Engkau kecilkan kadar engkau, hai seorang yang kami angkat akan dia. Nah ya kalau kita mengecilkan, Allah membesarkan. Kalau kita menghinakan diri kita, Allah memuliakan. Berarti kita kada akan dimuliakan Allah kalau kita ada merasa mulia. Tak dua akhirnya. Ulun bahari ditakoni guru Sukri, Den, ikam ijazah Fatihah adalah padahal ulun ada isi ijazah Fatihah toh.
Ditanya guru sukre, ikam adalah di BSI Fatihah. Ada dak ya ulun. Nah, ijazah ngulon guru sukre. Coba ulun, ada ulun guru 5 lagi bisi guru ijazah Fatihah. Ada pan sidin akon menjulungi. Pada pandiran biasa aja lah. Tak salah bepandir. Pada sadar. Apalagi pada 18 ulun bisi guru ijazah Fatihah tuh guru pian pang berapa guru? Bah, makanya salah bepandir ini. Itu karena kadada di hati itu mengecilkan. Lalu tap bepandir itu bisa salah akhirnya. Allah. Ya Pak. Salah bepandirnya dan orang nangka itu kada sadar bahwa inya tuh salah bepandir itu kada sadarinya. Nah, orang nang batinnya kuat nang kayak di dalam di papan tulis tuh pinando, orang ini salah bepandir. Dan itu jadi orang tuh salah bepandir, sidin dari pinando, lalu sidin meluruskan. Kada mau sidin membiarkan orang ini salah bepandir, tapi sidin kada menyalahkan, melurusakan aja. Pinando sidin yang ini orang ini salah bepandir, lalu diluruskan sidin. Kada kami salah bepandir kayak itu. Nah, kada. Mun kita kayak itu gaya, berarti kita bujur taros, orang salah taros, salah juga. Diangkat Allah orang itu. Dan jangan engkau sebutkan, ya kah? Jangan engkau sebut, jangan engkau sebutkan apa toh? Dengan berulang-ulang engkau atas yang lain daripada aku. Jangan tapi ketujuh menyambat nang selain aku jal Allah Ta'ala. Bahasa kasarnya cemburu aku tau lah. Ayo. Allah Ta'ala bisa cemburu. Banyak menyebut nang lain nih kamu nih hamba kue. Aku ada tapi disebut. Nah itu pak orang pak jikir itu jikir napas, jikir mulut. Kalau napas berzikir orang. Tapi imbangi pang salawat. Hanyar aja tadi Pak Ibu ini berkisah nang bujurnya aja lah kita lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Murid ulun nang di mana tuh? Di BPE Bukit Permata Indah, orang ada pengajian situ ibu-ibu hari Minggu. Kalau subuh Sabtu kan di situ. Nah, Bumi Cahaya Bintang situ. Lain dan Bumi Cahaya Bintang, Bukit Permata Indah. Malu juga kesini tadi kayak tahu juga. La ilaha illallah, la ilaha. Guru Udin, anak ulun Guru Udin nang kayak ada marasuki bepandir surangan Guru Udin La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jaka itu jo umanya kasihannya anak nih. Oh iya kah jer ulun. Ano jer ulun. HP suara ulun tuh anak katalinganya itu aja pang. Pada sakti kada Udin lah. Itu aja bebenang kakak itu. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biadi qallat hilati adrikni. Suruh bacanya. Pian gue bacakan tiap talinganya itu. Asalnya nang kayak la ilaha pamannya kan menjikirakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gurudin maaf Gurudin Allah anu sudah kada kawal lagi nah berpikir bahwa niana menelepon pian nah. Ini di mana pian di jalan. Ya Allah anak pengajian. Oh iya kah? Kan maaf guru lah mengganggu pian. Kada apa-apa. Andak talinganya HP itu andak. Ya ulun. Letakkan. Suara ulun tuh nah. Ya andak. La Assalamualaikum Sayyidi Rasulullah khud biadi qalatni lati adrikni atau Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ampih langsung. Kita tahu juga bisa. Ampih mendengar Rasulullah, suara Rasulullah. Ya kalau mendengar nama Rasulullah ada tuh. Si hantu tadi. 60 jauhnya di sana, ada di sini. Sampai guru dah, alhamdulillah selesai. Syaratnya kita jangan merasa kalau Rasulullah kalau melapor. Tadi ke Allah apa berpikir deh?
Kan mempan tuh pinanya tuh. Ajikir itu kan panas sifatnya. Nang datang nih panas. Nah, bacaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baca paling itu hati itu menyuruh baca salawat kan gitu toh. Kayak itu aja. Ampeh guru nah, alhamdulillah terima kasih guru lah. Karena belum pina ada kesurupan orang telepon pulang lah. Nah, makanya kalian bawa HP ke sini nah. Karena tak ganggu pulang oleh nyampaikan ilmu. Bapak Ibu. Hebatnya, dahsyatnya Rasulullah itulah spontanitas sembuh. Nah, orang yang di situ-situ nah hadir itu kira-kira tuh baca guru dinnya hebat aja. Mana hebat? Tuh Rasulullah tuh nah hebat. Buktinya tuh menyampaikan coba bang, bila ada kesurupan guru din bisa tawakannya tuh ya. Rasulullah nah hebat. Ya bang kaya bila ada orang kesurupan Nur Rahman. Ya apa banget kada. Mana inya jarang mencari implang ataukah mati ini ayo. Nah, tetap di hati ini di ketika orang nangka itu ingat Rasulullah nampang hebat. Kita hanya menyampaikan nama orang yang paling dimuliakan Allah yaitu Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sarahai atau assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah bi qalat atau assalamualaikum ya Rasulullah. Ka Rasulullah ya lagi. Kayak Imam Ghazali, Pak Aibuai. Murid Sidin tuh ngalih pernah mengucap la ilaha illallah. Murid Imam Ghazali itu ada dalam kitab Ihya. Kada kok la ilaha illallah. Kada mau bebulik pulang. Sarek. Lapurakan orang ke Imam Ghazali. Hai Imam Ghazali, murid pian itu sakit keras, anak sakaratul maut sudah menghembuskan nafas terakhir. Nah, ada kau berzikir. Ayah Pak, ayo jadi Imam Ghazali aku situ. Hanya tongkat sirin masuk ke rumah gede gupat nebikan bukaan gede. Larian hanto tongkatnya ya. Belum lagi orangnya. Jakannya ada tongkat Imam Ghazali, ulun bawa, ulun andap di sini aja tongkat. Ini tongkat Imam Mahdi. Tongkatnya aja luar biasa. Ayo kayak Nabi Ayub, abahnya Nabi Yusuf. Ayo dijulungi Nabi Yusuf kalau bejo lawan nasananya anda akan kamu abah ampe buta. Ya apa orang? Kenapa ya guru nang jadi kayak itu bisa guru kosongakan? Ulun mau ngosongakan bang supaya bisa. Kenapa ada tujuan pulang? Penyakit pulang hati kena. Kenapa mak ada tujuan? Orangnya kayak ini jangan bertujuan. Tasarah Allah aja kita kawal sudah langkah ini kan untung. Boleh bertujuan kada mau. Kalau sudah bertujuannya kada mau. Allah ada memberi orang bertujuan. Mengusungkan yang mengganggu. Jangan dikosongakan semuanya, Allah Ta'ala dikosongakan juga lah. Masuk Allah Ta'ala di dalam hati terukir sudah. Ingat on Allah, nah masuk. Kosongkan hati kamu dari yang mengganggu. Nang mengganggu, ingat on Allah. Nang mengganggu ibadat, nang mengganggu kebaikan. Berarti isi di hati itu apa? Nang baik. Isi di hati itu apa? Allah nang diingat. Isi di hati itu apa? Ibadah nang diingat. Itu maksudnya. Nang mengganggu nang dikosongkan. Mau semuanya dikosongkan. Bisa menerawang pulang. Nah. Diisi zikir, diisi ingat Allah. Diisi nang baik-baik. Bapak Ibu. Iya nang kejadian dia tuh. Foto Datu Sanggul maling masuk. Tangan siding keluar dari foto. Blik, hijau.
Kayak apa yuk? Karamatnya dia tuh sanggul. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki pulang. Guru ulun, Guru Nur Salim Sapran, Kiai Haji Nur Salim Sapran. Sidin meninggalnya dalam keadaan sujud. Guru Nur Salim Sapran dah. Di Raha Amunta itu, kesurupan banyak santai. Bawa Sidin foto tuan Kiai Sayyid Muhammad bin al-Maliki itu. Nang kasurupan ini kan bebecaan gitu ya. Nah, ini fotonya Sayyid Muhammad Maliki cium makan Sidin nah, ka orang kasurupan ampe sembuh. Nah, sembuh. Ada bebecaan kan ya? Masya Allah. Hantu tuh takutnya Sayyid Muhammad Maliki nah. Sayyid Muhammad bin Ali Maliki. Pengarang kitab Busyra Manaqib Siti Khadijah. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Nah, Habib Umar Hafiz ya di bawah Sidin atau senior kayak itu nah. Habib Umar Hafiz ini kan hanya muncul tampil Sidin. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Makamnya di Makla. Kalau pian hendak buka tuh fotonya tuh di Google tuh foto Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Coba pian. Tuh. Ulun di kamar ulun ada foto itu. Itu luar biasa karamat orang tuh. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Guru Pami Zamzam tuh digelar An-Nadwi al-Maliki. Itu gelar yang diberikan kepada Sayyid Muhammad Guru Pami Zamzam. Murid kesayangannya diantaranya Guru Pami Zamzam. Murid kesayangan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Itu nama julung tongkat lawan guru sekumpul lewat guru Sukri. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Bagus di rumah diandak. Kau ingin tuh dia kan di napa tuh misal minta cetakan ya. Iya nang setnang di HP ulun tuh nang status ulun kan ada foto ulun tuh. Ingin tuh fotonya Sayyid Muhammad bin al-Maliki. Nang di HP ulun tuh. Berapa ikon nang kasurupan cium makan aja foto Sidinnya nah sembuh. Coba pang foto kan kau Haji Mahdi nah yuk nah kayak apa sih. Begayaan kita lah. Ini sunnah. Kayak apa Bu, Bapak Ibu? Foto orang dia mengandung kehebatan yuk. Ya Allah. Ayo rancak kalau kebakaran foto dulu sekumpul kan terbakar. Kayak apa orang? Rancak kalau nggih napa Langkaraya? Foto Habib Rizik dibakar kan ada terbakar. Nah orang tuh punya pangkat di dalam pandangan Allah orang tuh orang nambah pangkat di dalam pandangan Allah sudah. Ayo nang hadir jangan maandak di pikiran di hati nang mamuyaki kepala nang mengganggu ibadat. Gurunya mana aja nah latihan juga mengaku jangan. Ya Allah diangkat kalau kami angkat akan dia karena dan jangan engkau sebutkan dengan berulang engkau atas yang lain daripada aku. Jangan menyebut lain pada aku jadi Allah Ta'ala. Nah Allah Ta'ala nih ibarat kita tuh mau dilihat dari sifatnya kayak penyemburuan nih. Ini hati-hati cemburuan kita lain lah. Ikam jir Allah Ta'ala rancak-rancak meminta aku senang dipintaimu. Nah itu ngaranya pemurahnya Allah. Coba nang lain pada Allah. Ayo. Minta rokok bang, minta duit bang, minta taruh saja. Nah ya Allah terus senang dimintai. Berarti mau kada meminta lawan Allah kada berdoa, apa ya? Kada disenangi. Nah, ya Allah apalagi daripada aku hai seorang yang kaya muliakan akan dia. Nah, hai seorang yang kaya muliakan akan dia, jangan engkau hinakan diri engkau. Waihak, celaka ikam.
Ayo. Hai seorang yang kaya, yang kaya ya kah? Muliakan akan dia. Nah, nang kawa tadi nah di hati tadi. Ingat Allah. Muliakan ginya. Ini kita hidup nih ini nang nyaman tuh ya saling mulia memuliakan. Jangan engkau hinakan diri engkau. Napa? Jangan menghinakan diri kita di hadapan orang sugih. Ya, ada sedikit manusia menghinakan diri di hadapan orang lang sugih. Dan maaf, makroh mencium tangan orang sugih. Tarik pulang orang sugih ini akhirnya. Karena kebanyakannya karena kesugihannya itu. Yang dicium. Ada boleh makruh Jepang mun haram kada. Karena ngarannya dunia ini kan ada nilai. Jakanya bernilai jar Allah Ta'ala sekadar sayap nyamuk. Kada aku beri orang nang kada beiman nangento pesugihan. Kada aku beri dia peluang untuk hidup di dunia di dunia ini ujar Allah Ta'ala. Andai kata ada nilai dunia ini, tapi kada ada nilainya Bang. Kuatnya lah. Bermula engkau pada kami mulia, hanya dimuliakan Allah Ta'ala. Syaratnya tadi dikaji dahulu. Ini anak minta dimuliakan Allah Ta'ala, barawa. Kosongkan dulu hati. Dari nama ganggu-ganggu kita beribadah lawan Allah. Kosongkan pikiran. Imbah dikosongkan, lalu bergamat diisi nang baik-baik. Ibarat papan tulis itu hapus semuanya dulu. Hanya ditulis nang baik-baik. Nah, baru Allah memuliakan. Tapi maaf nang hadir-hadir, jangan ada niat supaya Allah memuliakan. Bukti Allah memuliakan, kita mulia. Nah, kada boleh gitu. Tetap yang maha mulia Allah. Nang hina kita. Jangan akunnya jadi mulia, dimuliakan Allah. Nah, itu pandiran kada salah Pang. Tapi ada bahaya kayaknya. Berat kalau petebeng lawan orang nang mulia pulang. Supaya dimuliakan orang. Karena juga merasa mulia berbahaya pulang. Jadi kita tetap kuat memahami bahwa kemuliaan yang kita miliki itu bukti yang maha mulia menitipe. Kalau menitipe, miliklah. Nah, milik kada? Kada milik lagi. Nah, memblokirnya ini nang alih pian-pian Bermula engkau pada kami mulia dan besar daripada bahwa yang kaya akan dikau dengan yang lain daripada kami. Bagi hadratku, hadratku tuh hati ingat Allah. Hadratku tuh apa makna hadratku? Hati ingat lawan Allah atau hati ingat lawan aku. Nang ini nang tangalih ini. Kami muliakan ikam ujar Allah Ta'ala lalu mulia. Nah, kalau sudah Allah memuliakan, lalu orang tuh mulia, hati orang sudah steril. Nah, ini minta kemuliaan, hati belum steril. Pas diberi Allah kemuliaan, bertambah dosa. Kenapa bertambah dosa? Merasa mulia tadi. Padahal yang maha mulia siapa? Ya Allah, dan aku jadikan engkau kepada hadratku
berkata-kata aku akan dikau. Nah ini mun sudah kuat orang yang ini, batinnya ingat lawan Allah kuat, maka orang tuh kayaknya berada di hadrat Allah. Di hadrat Allah itu suasana batinnya nih kadang melupakan Allah. Nah itu tah. Allah merukukakan inya. Waktu sembahyang tuh ingat terus. Allah di pengerasanya menjelanakan inya. Allah nang mengawakan inya bernapas. Nah itu tuh. Caranya kayak itu tuh. Nah lalu berkata-kata, aku akan dikau. Aku jat Allah Ta'ala nang mengawakan ikan mepandir kayaknya. Nah menangka ini pian. Ada takutan lagi tuh Bang. Tapi etika tetap. Ada contoh. Bisa-bisa lah kita talawani orang pintar nih. Itu kan logika Bapak. Coba ikut sertakan agama. Masa seperti itu Pak cara pian menyimpulkan ayat Quran? Bapak ngerti ayat enggak? No. Kalau nggak ngerti ayat saya akan jelaskan. Tapi Bapak kalau ngerti ayat, saya mendengar penjelasan Bapak. Saya menghargai perbedaan. Nah, perbedaan pendapat. Tapi kalau salah Pak, harus diakui kesalahan itu. Di ketika kita memunculkan sudah referensi. Ada apa-apa aja. Berapapun Ika menyiapkan dalil, berapapun Ika menyiapkan kitab, tetap ada berubah keyakinanku. Mantap. Boleh kayak lagi Lon. Apa melawan nih kurang langkah itu? Kamu masuk neraka, melangkah sembahyang. Apa jawabannya? Walaupun di neraka, kami ridho aja. Karena Allah Ta'ala nama masukkan ke neraka. Itu kehendak Allah semuanya. Semua kehendak Allah tuh baik. Tinggalkan orang tuh. Seorang nanti sasat kena salah pahaman. Kecuali dia orang muntai sasak hampat dal. Lawan nih hasil itu, pandir. Dia orang muntai pulang. Muka ada sasak hampat dal. Jangan. Makanya aja Imam Syafi'i, aku berdebat lawan orang alim, orang pintar, kau aku kalahkan. Tapi aku kada pernah menang berdebat lawan orang kada pintar. Karena sinya. Tapi jangan sampai orang dasar kada pintar nih pengarasan dana bakalah ya. Ini semuanya malam ini ilmu nih suasana hati pian-pian keluarga. Kawak kada nang hadir memblokir merasa mulia. Kalau hendak diberi Allah kemuliaan, kita khusyuk nih kena kawas sembahyang khusyuk bah mulia benar deh. Kita nikmat nah menuntut ilmu ini nikmat umah itu luar biasa sudah. Nang meletakkan nikmat di hati pian di hati kita sama-sama nuntut ilmu ini siapa? Nah Allah. Ini tujuan Allah Ta'ala apa tujuan Allah Ta'ala tadi? Engkau bermula engkau pada kami mulia. Allah nama muliakan. Rasulullah tuh Allah nama muliakan. Pada Abu Lahab mahina benar. Guru sekompo tuh Allah nama muliakan. Ada banyak jangan menyempit di sini macam-macam. Kalau Allah memuliakan kita kada apa ngarannya itu kada banyak beban. Tapi kalau kita mencari jalan kayak apa supaya orang memuliakan kita, uyuh kada? Uyuh kada? Uyuh. Coba diarahkan kepada yang maha mulia. Nah, tenang. Jangan kita mencari jalan supaya orang memuliakan kita. Uyuh. Ya apa supaya mulia? Datangkan Ustadz terkenal, Habib terkenal, anak lembaji surang. Biayai ini datang. Banyak orang undangan tersebar supaya seorang dikenal orang. Lihat betibing orang yang terkenal yang ini. Nah, uyuh, duit maka banyak. Boleh kena sungai pulang. Banyak tuh mengait masa karena. Ada yang itu sifat. Hanya donatur, baca cari duit tuh minta tuh. Minta kita baca cara njar. Kampung lah kita lah jauh. Kita mengundang Habib dari Hadramaut yang terkenal. Soalnya acaranya di rumah Sidin. Kesian orang. Mampu mulai pulang lawan orang. Ya ke acaranya di tempat umum sesuai. Ini acaranya di rumah Sidin. Kayak apa? Makanan karena pian lajar.
masaknya, duitnya kan ambil laki pian lah aja, bah cocok, suruh mendulang aja deh. Ada pian yang kakak itu mengaluh orang. Namun sudah berkata-kata aku akan dikau, Allah nang ma'an wakan muntungnya itu nah jadi kau bepandir tuh. Nang kay Imam Syafi'i sembahyang sarakat saja sebiji Quran, ay Allah nama ngapakan muntung Imam Syafi'i kau mau ulangi hafalan Quran waktu sedih sembahyang satam. Ya pikir kan? Luar biasa Imam Syafi'i ya Allah. Ka Allah Ta'ala orang kuat apa? Dan dengan tarik. Nah, tarik kan apa tuh? Pertolongan, maksudnya pertolongan daripada kami datang kepadanya. Aku tarik akan dikau. Maka jika engkau bimbang, masih ragu-ragu dengan nafsu engkau, niscaya aku hijab akan dikau. Hijab itu apa? Tadinding. Allah menarik hati kita nih nah, supaya nikmat beribadat itu tarikan Allah ngarannya ya jazab, majzub. Ada nang kada ditarik Allah Ta'ala. Kenapa maka kada ditarik Allah Ta'ala? Nya bakal karasan. Nang kalau ditarik itu orang nang mengkosong sudah. Ya Allah, Engkau ditulis itu dikosongkan kalau papan tulis to baru kau ditulis mun ada tulisan ditulis pulang lah. Dilapis tulisan tuh kada kawa udar ingatan Allah tuh menghati ke itu kawa. Nah, berarti mun orang itu sudah salah tujuan, maka nang bermunculan kayaknya tuh macam-macam toh. Nafsu lah, atau hujub tuh akan dikau. Artinya tadinding kita ingat Allah tuh kebanyakan mengganggu, memblokir dinding tuh ngalih benar pian. Nang asalnya Pak Ibu lah khusuk sembahyang, khusuk tuh ada aja ingatan nang kada orang mau kita kada khusuk, bah terganggu dah sampai tontong mengganggunya si Hamto ya. Kenapa? Kita membuka peluang pang si Hamto tadi ingat apa masuk lalu ingatan kita dihilangkannya. Apa ngarannya tuh setitik nila. Nah, gara-gara memberi peluang tadi lawan si iblis tadi, orang asiknya kita mengatakan makna yang kita baca atau mengatakan sambungan yang dibaca waktu kita mana ingin itu kusuk dah karena inya mengatakan nang inya baca. Nah, kusuk dehnya Bismillahirrahmanirrahim wajah itu. Nah, ingat bahwa wajah itu apa? Wajhil ladzi fatara samawati wal apa? Terus sampai hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin sampai tuntung dua iftitah. Nah, waktunya membaca dua iftitah tuh inya mengatakan Allah nang menolongnya akan bergerak muntungnya itu. Bah, mun kitanya tak sudah. Ada ingat apa-apa guru we. Nah, ya kosong. Lalu hanya karancakan nah ya nah aja. Nah kosong tuh orang tuh. Tapi mun ada tetap mengatakan, kosong. Jangan. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu, waktu kosong tadilah kada ingat nyalon Allah, tabuang umur, tabuang waktu. Nah, memang harus latihan nang kakak ini. Ada kawak ada. Harus latihan. Dan jika mengikut engkau akan hawa nafsu, niscaya aku tolak engkau daripada pintuku ikam koser, ujar Allah Ta'ala. Nah, pahamkah? Nah, pintuku koser kam, dosa lagi kam. Mengatakan aku kada hendak judi ngatakan orang nang karena hawa nafsu. Nah, Allah Ta'ala kada mau lagi. Berarti Allah Ta'ala itu parajuan lah guru. Parajuan itu sifat apa gerang?
bahaya kala. Sifat siapa para juan tuh? Sifat makhluk. Apakah Allah punya sifat makhluk? Nah, maka banyak berpandil kayak tuli manusia. Allah Ta'ala ni gure ulun berdua gure kada dikabulakan aja lagi Allah Ta'ala ni talalunya. Nah talalunya. Jangan berpandil kayak itu pian. Itu kata-kata ke manusia biasa, bukan ke Allah Ta'ala. Dan jika keluar engkau daripadanya, keluar tuh apa? Kada tak ganggu lagi lawan hawa nafsu tadi. Apa? Aku hampiri akan dikau Allah dekat mau ya Allah ham. Nah, mudahan kawa kita memakainya nah. Dan jika cenderung wallahu a'lam. Hanya malam ini kita usahakan napa nang diisi di hati dan di pikiran yang ini. Apabila nang diisi nang baik, baik. Apabila isi nang kada baik, hasilnya kada baik juga. Nah, mudahan kita kawa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan ibu-ibu. Misalnya ada tetangga kita sewaktu salat, dia melihat di sajadahnya ada gambar orang dari kepala sampai ke bahu, gambar manusia. Bagaimana cara kita agar bayangan tersebut bisa hilang? Ganti sajadahnya. Jangan dilihati sajadah itu kita mereka lain aja dulu. Imbas salam jangan dipakai lagi nengin to. Tulis sajadah, imbas di sajadah gue kada melihat gue sekali ke belakang kawan gue anu pulang apa foto kampanye pulang. Ah iya. Inya Pak, inya pertanyaan ini bujur bagus nih pertanyaan ini. Bapak jam pun Pak Ibu tabile inya memang ingatan ingat. Walaupun Bapak jam, tetap ingatan gambar-gambar tuh. Gambar manusia yang macam-macamnya kan Bapak jam tuh. Termasuk melihat caranya kayak apa tadi. Nang di sajadah jangan ada gambar-gambar nang aneh-aneh tuh. Di baju pang kawan, jangan juga kita berdiri di belakang kawan nang berbaju partai, kannya bergambar manusia bang. Oh kawan kuning ini bang, saya pilihnya, ya kalau dapatnya si iblis, hanto, bang mantap, ya. Ikan berbaju lah, baju ini, hujan nang di belakang bang, di bulunya iblis, di hati bajunya tenang aja. Nah, pas aja deh pulang, keingatan pulang macam-macam nih, berin umrah semalam, ham, kosong tadi bang. Jelas kah ibu, nomor takon nih. Jelaskah? Oh, kalau ini masih jangan dipikirkan. Kita nang menguasai pemikiran kita sambil minta tolongan Allah. Mungkin kita dikuasai pemikiran kita oleh orang lain, itu ngaranya kita kan hipnotis. Harus kita lawan buai. Nah, lalu caranya kayak Pak waktu pengen berzikir tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pian merasa akan terukir nama Allah Ta'ala itu di hati pian. Lewat berzikir tadi, apalagi pas saruan misalnya, nah pas tak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, inge, waktu la ilaha memblokir illallah, nah isi. Nah, makanya kan dari atas ke bawah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, cuma isi ngarannya. Nang asalnya kosong lalu diisi. Lihat tadi, ingat Allah tadi. Di otaknya kebaikan, jadi otaknya mikirkan ibadah aja. Nang saya kupang di otaknya nak becucuntan aja, bah. Kayak apa orang itu guru Allah Ta'ala mahendaki, Allah Ta'ala mahendaki becucuntan, kada tuh nafsumu. Nah, insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya rahim, wa'afwan ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar birahmatika ya arhamar rahimin.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Na minkum.